terjadi pengurangan tenaga kerja. 2021 dan laporan tersebut data utang dari 120 negara 402,08 miliar dolar Amerika atau sekitar 5.900 triliun rupiah, hampir 6 triliun. Bahkan utang luar negeri berada di urutan teratas. Jadi juara utang ya Indonesia ini di ASEAN. Selain mengalahkan Thailand, tadi kita lihat di slide belum keluar dari jebakan resesi. Badan Pusat Statistik hari ini mengumumkan ekonomi Indonesia pada kuartal 2020 tercatat minus 2,19%. Secara kuartalan, ekonomi minus 0,42%. Cukup membaik memang dari kuartal 3 yang mengalami kontraksi cukup dalam 3,49%. Hampir seluruh komponen yang berkontribusi ke struktur PDB nasional mengalami kontraksi. Dengan demikian, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 tercatat minus 2,07%. Dalam kajian politik, ada yang disebut dengan politik anggaran. Satu proses pengambilan keputusan negara di dalam memproduksi keputusan pembiayaan negara yang melibatkan banyak stakeholder politik, termasuk partai politik yang berada di parlemen. Politik anggaran, dalam studi-studi politik anggaran, setidaknya ada 3 politik anggaran negara di dalam mengambil keputusan pembiayaan. Pertama, ada yang disebut dengan surplus budget. Pendapatan negara lebih besar daripada pengeluaran. Itu negara-negara kaya. Ada juga politik anggaran menggunakan kebijakan balance budget. Antara pendapatan negara dengan pengeluaran sama. Yang ketiga, ada politik anggaran yang menggunakan pendekatan kebijakan defisit budget. Pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Dalam tradisi literatur Melayu, ada istilah besar pasak daripada tiang. Itu yang terjadi, yang menjadi pilihan. Pertanyaannya adalah, dari mana negara bisa memperoleh pembiayaan padahal pendapatannya lebih kecil daripada pengeluaran? Karena yang dipilih adalah defisit budget. Solusinya atau yang diambil oleh negara adalah dari utang. Memperbanyak jumlah utang. Itu yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Pertanyaannya adalah, mengapa harus utang? Mengapa harus memilih jalan besar pasak daripada tiang? Besar pengeluaran daripada pendapatan? Argumen pemerintah yang kita bisa baca di websitenya Kementerian Keuangan. Argumen pemerintah diantaranya adalah yang paling utama untuk melanjutkan ambisi pembangunan infrastruktur. Karena dengan infrastruktur, logikanya akan terjadi efisiensi pembiayaan ekonomi, proses distribusi barang dan lain-lain. Yang kedua, dengan utang itu ada motif atau ada agenda atau ada tujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Tapi kita patut bertanya dulu, berapa utang Indonesia saat ini? Ternyata saudara, tahun 2020, utang Indonesia sudah mencapai 6.000 triliun lebih. Dan rencananya tahun 2021 ini akan ada tambahan utang yang angkanya bisa mencapai 1.600 triliun lebih, atau tepatnya 1.654 triliun. Utang yang sangat fantastis.
Saudara, lalu kalau kemudian utang yang begitu besar itu agar ada tujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, nyatanya sepanjang tahun 2020 lalu, angka pertumbuhan ekonomi kita dalam kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal keempat minus semuanya. Dari 5%, 3%, 2%, dan secara keseluruhan angka pertumbuhan ekonomi 2020 minus 2,07%. Katanya utang untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi faktanya tetap kondisi ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita masih minus 2,07%. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang minus 2,07%, itu artinya daya serap tenaga kerja kita sangat rendah. Dan itu artinya jumlah pengangguran bertambah. Tahun ini bisa mencapai 2 sampai 3 juta pengangguran. Bahkan beberapa pengamat menyebut bisa mencapai 3,6 juta pengangguran. Siapa mereka? Banyak sekali. Karena republik ini banyak yang pekerjaannya menjadi buruh, bekerja di sektor informal dan lain-lain. Angka kemiskinan tentu saja bertambah. Angkanya bisa mencapai 10% lebih. Dalam situasi seperti sekarang, di mana daya beli yang rendah, jumlah pengangguran yang terus bertambah, pemerintah menghadapi kesulitan cukup besar. Karena itu, di antara yang dilakukan pemerintah adalah meniadakan subsidi untuk buruh yang gajinya di bawah 5 juta. Ada sekitar 12 juta lebih buruh yang tahun lalu mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah. Tahun ini tidak lagi mendapat bantuan. Itu artinya daya beli masyarakat akan semakin turun. Rakyat kebanyakan sangat terdampak dari situasi ini. Buruh, petani, nelayan, pekerja sektor informal, bahkan pebisnis. Dan di antara mereka itu adalah banyak dari orang tua mahasiswa. Mahasiswa menjadi korban yang juga paling terdampak. Sementara kampus-kampus menerapkan uang SPP atau uang yang disebut dengan UKT. Ya, jadi dampak dari penarikan subsidi kepada buruh yang berpenghasilan di bawah 5 juta, kemudian juga pemangkasan ratusan program pemerintah yang berdampak pada sektor-sektor lain, termasuk juga bisnis yang redup. Dari 17 sektor ada 10 sektor yang mengalami penurunan drastis dalam sirkulasi ekonomi kita, dan dampaknya sangat luas. Nah, di antara dampak itu adalah orang tua mahasiswa. Sementara mahasiswa harus membayar uang kuliah tunggal. Jadi UKT itu adalah uang kuliah tunggal yang dibebankan kepada mahasiswa yang semestinya sesuai dengan tingkat pendapatan orang tua. Tapi ironisnya, tidak sedikit kampus yang membuat kebijakan tidak memperhatikan kondisi orang tua mahasiswa yang terdampak akibat kondisi ekonomi saat ini yang mengalami resesi. Dan resesi ekonomi Indonesia ini sesungguhnya juga tidak hanya karena dampak dari COVID-19, tapi juga tata kelola negara yang besar pasak daripada tiang, yang besar ambisi daripada pendapatan. Dan mahasiswa menjadi korban. Ya, jadi uang kuliah tunggal yang diterapkan oleh kampus ternyata tidak mempertimbangkan
kondisi ekonomi orang tua. Padahal yang didapat mahasiswa juga menurut saya sebagai akademisi ya, tidak seoptimal ketika belajar luring misalnya. Mereka mendapatkan fasilitas kampus, mendapatkan fasilitas laboratorium misalnya, dan lain-lain. Tapi begitu pembelajaran dilakukan secara daring, tentu saja fasilitas yang diperoleh oleh mahasiswa tidak sebagus fasilitas saat kuliah dilakukan secara luring atau langsung tatap muka atau ke laboratorium langsung. Oleh karena itu saya kira lebih bijaknya jika universitas menerapkan uang kuliah tunggal dengan diskon khusus kepada mereka orang tua mahasiswa yang terdampak ekonominya akibat dari resesi ekonomi Indonesia. Oleh karena itu saya kira kampus mesti mengambil kebijakan yang adil, mempertimbangkan mereka-mereka yang terdampak ekonominya, dan tentu saja bagi mereka yang tidak terdampak tetap berlaku kebijakan yang adil. Saya kira ini mesti juga dianjurkan kebijakan ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, agar kemudian kampus-kampus di seluruh Indonesia memperhatikan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa. Jika itu tidak dilakukan, wajar kalau mahasiswa kemudian melakukan protes terhadap kebijakan itu. Salam politik sehat, salam perubahan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.